Halo teman-teman, wah kita lumayan lama baru berbincang empat mata lagi. Dan di saat ini akan jadi pembahasan yang cukup menarik karena kita akan menggabungkan beberapa paradigma berpikir dalam filsafat hubungan internasional, khususnya ketika kita berbicara mengenai teori kekuasaan dan mengaitkannya dengan logika mistika. Itulah literatur-literatur yang akhir-akhir ini saya sangat tergiur untuk membacanya. Sehingga dalam paparan kali ini saya berharap teman-teman dapat mengikutinya secara baik, memahaminya secara komprehensif, dan kita bisa sama-sama berdiskusi dalam kolom komentar. Teman-teman, saya akhir-akhir ini percaya bahwa dalam pandangan definitifnya hubungan internasional itu adalah arena difusional. Tatanan yang hadir hanyalah fiksi yang terdisiplinkan oleh kekuatan. Sehingga resonansi yang diorkestrakan kehendak dari kekuasaan itu selalu menimbulkan simfoni yang tidak harmonis. Dikala epistemologi realisme dan liberalisme dibatasi oleh batas-batas positivisme, maka saya sadar bahwa ada ruang bagi mistisisme untuk mengintervensi nalar politis. Apalagi jika kita memahami logika Mysteriorum Libri Conque, sebuah pentaliteratur yang dipakai sebagai corong komunikasi antara manusia dan entitas adikodrati. Nah, kalau kita lihat sejarah, sejak abad pencerahan di Inggris, banyak sekali filsuf-filsuf hermetis yang memanfaatkan diskursus ini dalam sebuah lakon yang menegaskan eksisnya dialektika transendental itu. Sehingga saya melihat bahwa sepanjang sejarah hubungan internasional ada proses kodifikasi dalam berbagai traktat Westphalia. Tentunya peristiwa-peristiwa itu mencerminkan interaksi antara kehendak kodrati manusia dan kekuatan-kekuatan yang mengontrol kosmik politik. Sehingga paparan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihatnya bukan sebatas rasionalitas modern. Dikala Clausewitz itu dia mengilhami keberadaan perang sebagai politik alternatif lain, maka saya menafsirkannya sebagai ritual untuk menghadirkan relasi dengan dimensi yang jauh lebih tinggi. Meski seringkali diklaim sebagai basis rasionalitas kalkulatif, namun ketika saya memandang keberadaan negosiasi dan diplomasi modern, itu masih sangat berkomposisi dengan residu mistis. Simbolisme esoteri dalam konstruksi hegemoni itulah yang kemudian menjadi salah satu senjata utama negara-negara adidaya. Bukan sekedar bermodal deterensi nuklir atau perjanjian dagang atau perang-perang ekonomi yang akhir-akhir ini kita lihat, teman-teman. Contoh nyatanya, kita bisa lihat dalam politik luar negeri Amerika Serikat ketika dibedah, maka dia seakan-akan menubuhi doktrin hermetisme dibandingkan geopolitik murni. Ketika kita memandang mengevaluasi keberadaan Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya di dunia modern, maka kita bisa melihat bahwa manifestasi itulah yang disebut sebagai cahaya peradaban. Hasrat untuk mau menerangi dunia. Ini adalah salah satu di antara banyaknya fenomena-fenomena yang memiliki kesamaan variabel dengan kehadiran literatur angelologi yang dideskripsikan secara komprehensif dalam buku Mysteriorum yang tadi saya sebutkan. Apabila paradigma arus utama dalam hubungan internasional itu kita dekonstruksikan, maka ini tidak lebih dari sekedar laboratorium alkimia kekuasaan. Sepanjang sejarah itu siklusnya sama. Kultur sinkronik yang saya sebut. Banyak eksperimen yang dibuat oleh negara untuk mengubah jalur sejarah itu demi menyeimbangkan politik kosmik. Sehingga pandangan-pandangan
ontologis dari teori realisme misalnya yang menyebutkan bahwa perang itu adalah tindakan-tindakan kontestasi militeristik dan represif. Namun bagi saya itu adalah ritual pemurnian yang tersublimasi. Begitu juga dengan kehadiran demokrasi yang kita pakai saat ini ya sebagai format politik tertinggi, itu tidak lebih dari sekedar amandemen eksegenesis literatur primordial yang telah kehilangan substansi transendentalnya. Sehingga yang ingin saya tegaskan adalah tafsir hermeneutika hubungan internasional itu tidak boleh didegradasikan. Ini sangat penting untuk kita lihat karena kalau saya ambil contoh dalam bingkai pemahaman Kantian atau Hobbes, ketika ya teori-teori itu kita lihat kembali, maka ada ramuan politik mistikal yang melacak jejak relasi antara aktor politik dan struktur adikodrati itu. Dalam buku yang tadi sempat saya sebutkan, saya menemukan bahwa ada komunikasi yang terjadi dengan entitas supranatural. Ditambah dengan Grimoire yang menegaskan bahwa kekuasaan kosmik itu bukan sebatas perkara rasionalitas, tapi sihir politik yang dia sangat terstruktur. Disinilah politik modern itu dia bertransformasi dalam eksperimen metafisika yang sifatnya sangat subtil, sangat tersublimasi. Nah, informasi penting juga disajikan dalam buku itu yang ketika saya lihat dia menjadi kode sehingga wajib kita pilih kembali sepanjang peradaban. Berbagai fenomena hubungan internasional kerap kali diilustrasikan sebagai ruang anarki. Khususnya kita berbicara dalam teori realisme lagi. Namun aturan yang didikte dari keberadaan tidak pernah dipersoalkan. Ketika kita memandang kembali keberadaan siklus antara perang dan perdamaian yang terus langgeng sepanjang sejarah, bahkan ketika negara itu dipandang sebagai aktor rasionalitas, tidakkah kita semua bertanya-tanya? Sehingga di balik berbagai kalkulasi kepentingan nasional itu, menurut saya ada skema mistikal yang bersemayam dan dikontrol oleh kekuasaan global. Banyak literatur esoterik yang menjadi panduan metafisika politik. Dan sudah ada banyak sekali arsitek mula-mula yang membangun imperialisme dan kekuasaan global karena mereka sadar, mereka paham bahwa politik itu bukan sekedar tentang kekuatan, tapi kontrol terhadap eksisnya wacana realitas. Nah, harmoni yang sudah terkemas tidak hanya melantunkan, namun juga meramu retorika magis, di mana realita dan ilusi itu dia berkelindan dalam dialektika kekuasaan. Alegori yang sama tentang tatanan kosmik seringkali terkonstruksikan oleh aktor hegemoni yang membawa ilusi tentang kebebasan. Namun nyatanya kita lihat, ada sublimasi dari mekanisme kontrol yang sudah mereka rajut secara struktural, secara kokoh. Dan bagi saya, sepanjang saya mempelajari kekuasaan, dia itu adalah produk yang sangat nyata. Bukan sekedar instruksi eksplisit yang menubuhi dalam narasi regulatif ya. Tapi simulakra opsi dalam ekonomi, politik, kebudayaan, dan juga berbagai hal. Menggambarkan mantra-mantra kepemerintahanan yang sangat menjerat. Kita terbius oleh kebohongan bahwa kita menggenggam kebebasan. Tapi nyatanya dalam realita yang terjadi, kita hanya tergilas dalam skema habitus dari aktor hegemon dan para penguasa. Nah, pantulan-pantulan pikiran Baudrillard itu sangat terlihat dari estetika di mana substansi itu dia terdegradasi dalam sekedar tiruan, sekedar ilusi. Nah, ketimpangan paradoksal dari kekuasaan itu dia menggiring semi-peri atau peripheral state, aktor-aktor non-negara ke dalam arus tatanan neoliberal. Kita terpanah oleh sang ilusionis. Dikala teori realisme itu bercakap tentang balance of power, maka saya menambahkan bahwa keseimbangan kekuasaan, keseimbangan kekuatan tidak hanya akan tampak di permukaan saja, tapi dia bersemayam dalam bahasa, dia bersemayam dalam simbol, dan dia terlihat dalam ritual.
Sehingga definisi kekuasaan tidak boleh terbelenggu dalam kategori negara adidaya atau korporasi transnasional, namun sesuatu yang subtil namun sangat fundamental. Ya, bukan hanya mesin politik modern ala hukum Newton dalam fisika, tapi kekuasaan itu dia bergerak dalam ranah filosofis, khususnya pada pendekatan hermetis tadi. Dan bagi saya, kekuatan yang mengalir bagai energi ke institusi, teknologi, bahkan ideologi cara berpikir, tentu itu bukan suatu kebetulan apabila sistem dunia kontemporer saat ini dia bergerak layaknya praktik okultisme. Karena ada hierarki yang terselubung dan pengetahuan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang dalam tanda kutip sudah tercerahkan. Bahkan ada wacana-wacana yang sengaja dikodifikasi dalam linguistik yang sangat kompleks, sehingga kita tidak punya akses untuk menjangkaunya. Lihat saja, kita lihat bagaimana sistem keuangan dunia beroperasi saat ini ya. Menurut saya ini mendekati bagaimana ritual-ritual alkimia daripada mekanisme ekonomi. Dari ketiadaan, uang itu hadir, diciptakan. Kemudian nilainya dikonstruksikan secara simbolik. Dan dia berkelana bukan hanya sebagai alat tukar, namun jimat politik sebagai penentu peradaban. Nah, ini hal-hal yang terjadi, siklus yang sudah sama sepanjang peradaban. Dikala pendekatan filosofis kita gunakan untuk menelanjangi makna, maka teori kekuasaan global itu tidak lebih dari sekedar eksistensi dari gagasan as above, so below. Sebagaimana di langit, demikian pula di bumi. Hegemoni Amerika Serikat, dominasi ekonomi Cina, dan resistensi negara-negara dunia ketiga adalah pola pengulangan dari sejarah peradaban dengan kondisi yang berbeda, yang tadi sempat saya singgung mengenai kultur sinkronik tadi. Sehingga yang terjadi akhir-akhir ini bukan sekedar dinamika geopolitik, karena perang tidak dimenangkan di medan pertempuran, namun di meja perundingan. Itu yang perlu kita pahami secara komprehensif itu. Dan mekanisme kontrol kehendak rakyat itu sudah menginvasi demokrasi sehingga ranah struktural itu sudah sangat dikuasai. Maka ketika kita jika kita ingin memahami konteks hubungan internasional dalam kerangka mistikal, ini bukan sekedar eksplorasi akademik, tapi upaya untuk melacak kebenaran di balik setiap traktat, melacak keniscayaan di balik setiap revolusi, dan menilik kembali, mengevaluasi setiap perang, karena ada kekuatan yang bergerak secara laten, secara subtil namun tidak terlihat. Nah, demikian paparan singkat mengenai diskusi logika mistika kita saat ini, teman-teman, yang kita kaitkan dengan teori kekuasaan, khususnya melihat bagaimana filsafat hubungan internasional itu dia berkelindan dalam situasi fenomena politik dunia akhir-akhir ini yang dengan senang hati bisa kita diskusikan bersama-sama. Sekian, tetap tonton terus berbagai konten-konten dan diskusi-diskusi yang menggairahkan nalar, dan tetap berpikir secara kritis tanpa terjebak ilusi-ilusi hegemonik. Terima kasih.